Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya dalam mata kuliah analisis sistem dan pengambilan keputusan. Pada pertemuan yang kedua hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah dilanjutkan dibahas pada pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem, gitu ya. Kita sudah mencoba melakukan detailing terhadap apa, definisi, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian prinsip-prinsip sistem seperti apa dan seterusnya begitu ya. Nah, hari ini kita beranjak satu langkah lebih detail begitu ya, lebih dalam. Kita akan mencoba mengembangkan salah satu topik begitu ya terkait analisis sistem, di mana pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan sistem dynamics. Ya, di mana sistem dynamics ini memang penggunaannya lebih banyak kepada satu exploratory modeling begitu ya. Model yang digunakan untuk mengeksplor sebuah sistem sehingga kita mempelajari bagaimana behaviornya, bagaimana emergent properties yang muncul dari sistem tersebut begitu ya. Kemudian kita mencoba mendalami strukturnya seperti apa, kemudian variabel pembentuk strukturnya seperti apa dan sebagainya. Nah, sistem dynamics ini dikembangkan untuk mendukung penyelesaian masalah begitu ya, untuk sistem yang bersifat continuous ya, bukan sistem yang bersifat discrete ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang memang bisa kompatibel dengan satu kondisi sistem yang memang bersifat berkelanjutan, continuous, serta kemudian nanti kaitannya dengan variabel waktu ya. Nah, berdasarkan kita buku yang kita gunakan ya sebagai referensi utama, bukunya Daniela Meadows ya, bagaimana beliau menceritakan tentang system thinking begitu ya, yang kemudian di breakdown menjadi tools yang digunakan dalam proses analisis menggunakan sistem dynamics. Di sana digambarkan atau dijelaskan bagaimana sistem itu dapat digambarkan sebagai stocks and flows begitu ya. Ini dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas detail terkait dengan hal tersebut begitu ya. Apa itu stocks dan flows begitu ya. Ini nanti kita coba detailing satu persatu begitu ya. Baik. Dalam buku tersebut gitu ya, Daniela Meadows menyatakan bahwa stocks begitu ya, itu digambarkan seperti atau dianalogikan atau diasosiasikan sebagai bathtub ya, tempat mandi ya. Kita tahu bersama bahwa yang namanya bathtub itu ada keran airnya ya, ada keran airnya yang fungsinya memang untuk mengalirkan air untuk dialirkan ke dalam bathtub. Kemudian di sisi lain itu ada yang namanya lubang drainase ya, lubang drainase yang memang fungsinya untuk mengosongkan bathtub tersebut. Jadi kalau kita sudah selesai mandi atau berendam begitu, bathtub ini harus dikosongkan airnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada di bagian bawah begitu ya, itu ada semacam lubang. Nah, itu nanti ada tutupnya, panel tutupnya kita cabut, maka air itu akan terbuang begitu ya. Nah, buku ini menjelaskan bahwa air ya itu dapat mengalir dari keran ya sebagai inflow gitu ya. Ketika dibuka maka air akan mengalir masuk ke dalam bathtub. Kemudian secara tidak langsung kalau memang sudah dibuka ya lubang drainasenya, maka air itu akan mengalir kembali. Tetapi jika outflow-nya ditutup gitu ya, maka pada suatu saat bathtub itu akan penuh gitu ya, dan ketika sudah melampaui batas maka air itu akan tumpah gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang buku ini menganalogikan gitu ya, the water in the bathtub is a stock gitu. Jadi
Kenapa bisa disebut stok? Karena kita bisa melihat bahwa ketika air itu diisikan ke dalam bathtub gitu ya, level air itu akan meningkat begitu ya, meningkat secara perlahan begitu ya, sampai kemudian mungkin suatu saat lubang drainasenya dibuka, maka boleh jadi level airnya itu akan menurun begitu ya. Dan mungkin nanti pada satu saat tertentu gitu ya, level air ini bisa steady state ya, bisa sama, tidak berubah, tidak naik, tidak turun ketika memang debit air pada keran ya atau inflow itu sama dengan debit air yang keluar ya pada lubang drainase. Ini gambaran yang sangat sederhana menurut saya ya, bagaimana sistem ini bisa menggambarkan bahwa memang ada aliran begitu ya, kemudian ada pemicu yang kemudian bisa menutup keran ataupun menutup lubang drainase, sehingga impact-nya adalah level air bisa naik dan turun ya. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa stok ini merupakan fondasi dari banyak sistem gitu ya. Stok juga merupakan elemen dari sistem tersebut yang memang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dihitung, dan bisa diukur ya. Yang pastinya ada hubungannya dengan waktu. Ini penting ya. Sistem ini akan bekerja akan seiring dengan variabel waktu ya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan simulasi atau modeling dengan pendekatan sistem dynamics, maka variabel waktu ini tidak bisa dilepaskan. Mutlak harus diperhitungkan ya. Nah, perubahan stok ini ya secara dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu ya. Ini merupakan impact dari apa ya? Semacam action gitu ya dari perubahan flow atau arus begitu ya. Ketika arusnya semakin tinggi maka stoknya boleh jadi akan meningkat. Tapi ketika arusnya meninggi ya atau menguat, kemudian diikuti dengan arus yang keluar juga semakin kuat begitu ya, boleh jadi stoknya mungkin levelnya akan stabil begitu ya. Nah ini gambaran secara umum yang disajikan dalam bukunya Daniela Meadows begitu ya, bagaimana kemudian cara memahami dengan mudah gitu ya apa yang kemudian disebut dengan stock and flow begitu ya. Nah, bathtub ini ya, ini kita sebut sebagai sistem ya, sistem untuk ya mandi menggunakan bathtub gitu ya, pengisiannya ini menjadikan satu analogi menjadi sebuah sistem ya, seperti itu. Bisa dilihat pada gambar berikutnya ya, bahwa di sebelah kiri gitu ya, ada 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 gambar awan ya, ada gambar awan sebelah kiri. Kemudian ada simbol semacam letter T, di sana di bawahnya ada tulisan ada teks adding water begitu ya. Kemudian dilanjutkan ada tanda panah yang kemudian masuk ke dalam kotak ya. Ada kotak, kemudian ada bertuliskan bathtub ya. Ini berarti tandanya stop begitu ya. Kemudian di sebelah kanannya muncul ada pipeline ya. Kemudian diikuti dengan ada letter T kembali ya, semacam keran gitu ya. Kemudian ada keterangannya draining water. Kemudian muncul panah kembali dan di sebelah kanan ada semacam cloud begitu ya. Nah, sebelah kiri dan kanan ini menunjukkan adanya driver ya. Ada satu variabel yang memang mempengaruhi tingkat penambahan air dan tingkat pengurangan air. Penambahan air dengan dibukanya keran gitu ya. Kemudian draining water, pengurangan air dengan cara membuka lubang drainasenya. Nah, tentunya level di bathtub ini akan ditentukan dari kedua keran tersebut ya, atau kedua flow tersebut ya, baik penambahan air maupun pengurangan air. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Perubahan dari perilaku yang kemudian berdampak pada kedua variabel tersebut ya, baik pada penambahan air atau pada pengurangan air, maka ini akan mempengaruhi pada level air atau stok air di bathtub ya. Untuk itu kita perlu mencoba memahami
bagaimana perilaku dari masing-masing variabel tersebut. Baik, ini masih sama gambarnya ya. Perumpamannya di sebelah kiri ada inflow, kemudian di tengah ada stock, kemudian di sebelah kanan ada outflow ya. Di mana memang inflow ini ya, ini diidentikan dengan keran begitu ya. Outflow diidentikan dengan lubang drainase begitu ya. Stock akan tergantung ya, tinggi rendahnya, levelnya tergantung dari debit yang dihasilkan dari inflow dan debit yang dikeluarkan dari outflow gitu ya. Secara simbolis begitu ya, stok ini selalu disajikan dalam bentuk box ya atau kotak begitu ya. Kemudian the flow are arrow headed pipes ya. Ini ada pipelines yang kemudian di ujungnya ada arrow. Ini menunjukkan aliran ya atau flows ya. Yang kemudian maksudnya ada awan ini nomor 4 ya. The clouds stand for wherever the flows come from and go to. Jadi memang kita tidak tahu ya dari mana air itu datang begitu ya. Apa yang menyebabkan ada triggernya kemudian keran itu terbuka dan kemudian air itu mengalir. Itu dari natural, secara natural kemudian akan terbentuknya. Banyak faktor yang kemudian variabel sangat banyak sekali sehingga disajikan dalam bentuk clouds. Begitu juga sama di bagian outflow ya, yang menyebabkan kemudian outflow ini kemudian debitnya tinggi atau rendah, itu memang air itu akan lari ke cloud ya. Air itu akan entah hilang begitu ya, setelah air itu dibuang, air itu akan mengalir dengan sendirinya dan entah lari kemana begitu ya. Tetapi kita batasi begitu ya, yang kita bahas adalah antara inflow, stock, dan outflow. Jadi ingat waktu pembahasan pekan yang lalu, yang namanya sistem itu memang membutuhkan boundaries ya, butuh batasan. Jadi memang saat kita membahas tentang stok yang terjadi pada bathtub gitu ya, maka ya sistem ini akan dibatasi cukup dari inflow stok di bathtub dan outflow-nya. Kita tidak perlu membahas yang ada di luar clouds tadi ya. Jadi ini maksudnya mengapa sistem itu butuh boundaries, supaya pembahasannya menjadi lebih detail dan memang terarah ya begitu. Kemudian small t ya, yang ada tulisan inflow dan outflow ini menandakan faucet ya atau keran ya. Keran itu bisa kecil, bisa besar, bisa ya diatur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan preference ya, preference dari drivernya. Drivernya apa ya? Drivernya kalau kita mau mandi ya berarti drivernya kita ya. Kita yang punya kebutuhan airnya seberapa banyak, seberapa cepat kita harus mengisi data dan sebagainya gitu ya. Nah ini strukturnya ya secara umum ketika kita bicara masalah stock and flow diagram ya. Baik, selanjutnya melalui konsep bathtub tadi begitu ya, ternyata ada beberapa perilaku yang bisa kita pelajari ya, perilaku dari waktu ke waktu ya, yang terus terjadi ketika memang simulasi yang dilakukan pada sistem bathtub tadi dilakukan uji coba begitu ya. Jadi sebagai system thinkers begitu ya, sebagai orang-orang yang berpikir secara sistem, biasanya menggunakan graphic system behavior ini menjadi lebih penting gitu ya, untuk memahami trends yang terjadi sepanjang waktu begitu ya. Daripada kemudian kita hanya fokus pada kejadian-kejadian yang sifatnya insidental begitu ya, atau kejadian-kejadian yang sifatnya memang individual. Sebagai system thinker kita akan mencoba memahami perilaku yang muncul ya, dan itu terjadi secara terus-menerus gitu ya. Behavior over time graph ya, seperti yang contoh yang disajikan di sebelah kanan, ini memang sering digunakan untuk mempelajari begitu ya, apakah sistem itu bersifat mencari tujuannya begitu ya, mencari batasnya begitu, atau bahkan kita bisa mencari tahu kira-kira seberapa cepat gitu ya si sistem tersebut dalam mencapai tujuannya begitu ya. Nah, ini menjadi penting. Sebagai contoh begitu ya, yang sebelah kanan, grafik sebelah kanan ini ketika water level in top ya, itu dipaksa dihabiskan dengan cara
lubang drainase itu dicabut begitu ya. Jadi memang ketika lubang drainase itu dicabut, maka level air itu dia akan habis gitu ya, akan menurun dan seterusnya seperti itu. Sampai ketika habis dia akan kemudian stabil gitu ya. Karena sudah tidak ada yang dibuang lagi, artinya sudah habis gitu ya. Ini yang disebut dengan behavior over time. Jadi ketika memang debit air di inflow itu lebih kecil daripada debit air yang ada di outflow gitu ya, boleh jadi ini yang terjadi. Atau mungkin inflow-nya berhenti begitu ya, kemudian outflow-nya dibuka. Keran masuknya dimatikan, keran keluarnya dibuka selebar-lebarnya. Nah, karena itu kejadiannya akan menjadi seperti ini. Ya, water level in top when the plug is pulled. Ya, jadi ini bentuk tingkat atau jumlah air yang ada dalam bathtub ketika memang lubang drainase itu ditutup. Maaf ya, ketika lubang drainase itu dibuka. Yang kedua ada yang namanya balancing activities begitu ya. Ketika memang level air itu tidak berubah begitu ya, posisinya steady state terus sama sepanjang waktu begitu ya. Ini yang kemudian dikenal dengan namanya atau istilah lainnya sebagai dynamic equilibrium gitu ya. Posisi ini akan ditentukan ketika memang debit inflow ya itu sama dengan debit outflow ya. Jadi jumlah air yang masuk itu sama dengan jumlah air yang keluar. Nah, karena itu levelnya akan sama gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di sebelah kiri ya. And the sum of all outflows equals to the sum of all inflow. Jadi artinya total jumlah air yang kemudian dikeluarkan melalui keran inflow begitu ya, itu sama dengan keran outflow. Maka stock level will not change gitu ya, tidak akan berubah dan mungkin itu akan terus sepanjang masa akan seperti itu. Ini yang kemudian disebut dengan dynamic equilibrium. As long as the sum of inflow exceeds the sum of all outflow, the level of stock will rise. Ya. Jadi ketika memang keran inflow-nya itu dibuka lebih besar, gitu ya, dibandingkan dari outflow, maka mungkin nanti perlahan akan naik ya. Jadi levelnya itu akan meningkat. Atau sebaliknya, ketika keran outflow-nya dibuka lebih lebar, maka levelnya dia akan turun, gitu ya. Ketika levelnya sama, begitu ya, maka level air pada bathtub itu akan steady state, seperti itu. Ini yang kemudian kita kenal sebagai dynamic equilibrium. Baik, selanjutnya kita mencoba melihat peran dari stok dalam sebuah sistem ya. Jadi ketika kita perhatikan gitu ya, dalam proses sistem bathtub tadi gitu ya, a stock takes time to change begitu ya. Jadi ketika stok tersebut mengalami perubahan itu membutuhkan waktu gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang flows tersebut gitu ya, air itu masuk ke dalam bak dan atau keluar dari bak gitu ya. Masuk ke dalam bathtub atau keluar dari bathtub itu yang membutuhkan waktu. Ya. Jadi ingat ketika kita bicara tentang stok gitu ya, selalu ada fungsi T. Ya, ada fungsi T. Jadi secara matematika itu ada turunan yang diferensial ya dari dx per dt seperti itu. Ini perlu direkam gitu ya, karena memang nanti pada saat melakukan perhitungan simulasi gitu ya menggunakan program dynamics, maka ini fungsinya menjadi sangat penting ya. Perubahan dalam stok ya ini akan menyebabkan kemudian perubahan waktu ya dalam sistem dynamics of system gitu ya. Ini menjadi penting. Jadi kita harus aware dengan masalah waktu ya. Ketika ada waktu yang memang terjadi secara cepat, maka itu dampaknya akan terasa begitu ya. Tetapi ada kalanya waktu ini cukup lama begitu ya. Impact yang dirasakan cukup lama. Ketika memang yang dirasakan cukup lama, berarti kita menganggap ini ada delay begitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung berubah. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan, tapi delay, ada waktu yang cukup panjang yang dibutuhkan sistem itu untuk memproses sehingga perubahannya akan dirasakan setelah mungkin waktu yang cukup panjang gitu ya. Most individuals
and institutional decisions are designed to regulate level of stock, gitu ya. Jadi memang secara individual, gitu ya, atau secara organisasi kita biasanya memutuskan atau mendesain untuk mengatur berapa sih kira-kira level stok, gitu ya, level air. Misalnya kita mau mandi, gitu ya, kita sukanya gimana, airnya sedikit atau banyak, gitu ya. Karena kita sebagai individu atau organisasi, maka kita mengatur levelnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau levelnya mau misalnya 3/4 begitu ya, maka mungkin di awal kita akan buka kerannya cukup besar gitu ya. Mungkin diikuti dengan lubang drainasenya ditutup gitu ya. Nah, ketika kemudian sudah mencapai 3/4, kalau kita ingin terus menggunakan air yang mengalir gitu ya supaya fresh, maka debit air inflow akan dikecilkan, kemudian lubang outflow-nya akan disesuaikan supaya levelnya tetap di 3/4. Kira-kira begitu. System thinkers see the world as a collection of stock along with the mechanism for regulating levels in the stocks by manipulating flows. Ya, jadi kita mencoba untuk melakukan pengaturan terhadap level stok itu dengan cara melakukan pengaturan terhadap flow. Begitu ya. Jadi keran itu menjadi penting. Gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan nanti implementasinya seperti apa nanti baru terasa kalau kita sudah melakukan exercise. Gitu ya. Tapi secara umum sangat mudah sebenarnya analoginya. Ketika kita ingin mendapatkan level yang banyak, maka ya mau tidak mau kita akan buka kerannya gitu ya, dan tutup ya untuk lubang drainasenya. Kalau kita ingin mengosongkan bathtub ya mau tidak mau kerannya tutup gitu ya, kemudian di bagian lubangnya atau drainasenya kita buka selebar-lebarnya supaya bathtub itu cepat habis airnya ya. Kira-kira seperti ya sesimpel itulah yang kemudian kita bisa pelajari bagaimana sistem ini bekerja ya. Ini sebagai contoh lain ya, other stocks and flows gitu ya. Ada contoh misalnya kalau kita nabung di bank gitu ya, bank account-nya itu menjadi stok ya. Bank account-nya itu isinya rupiahnya kan bisa naik bisa turun gitu ya. Ada mungkin pertama kali nyetor ada 500.000 kalau kita nabung terus begitu ya. Tiap bulan rajin nabung seperti itu mungkin ya kan terus meningkat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta terus gitu ya. Kerannya apa ya, making deposit ya, kita menabung. Ini sebagai salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya self esteem ya, building. Ya, jadi ketika kita mencoba untuk membangun diri kita gitu ya, kepercayaan diri kita akan semakin bertambah gitu ya. Terus seperti itu. Atau contoh yang lain misalnya ada penambahan CO2 di udara gitu ya, kita bernafas ya, masuk oksigen keluarnya CO2 begitu ya, terus bertambah gitu ya. Atau mungkin kita melakukan aktivitas industri kemudian muncul ada CO2 yang dibuang ke udara gitu ya, terus bertambah maka level CO2 dalam atmosfer akan terus meningkat ya. Kalau mau diturunkan level CO2-nya ya berarti aktivitas industri ini dikurangi, penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan tenaga fosil dikurangi dan sebagainya ya, otomatis CO2-nya akan menurun. Seperti itu. Ini beberapa contoh lain ya, same thing but different unit ya. Bank account mungkin hitungannya bisa rupiah, dolar dan sebagainya ya. Self esteem juga mungkin satuannya ada yang unik begitu ya. Atmosfer juga satuannya disesuaikan dengan jumlah atmosfer di udara dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada yang dikenal begitu ya dalam sistem ini gitu ya, yang dikenal cukup populer ya, yang membedakan antara sistem dynamics dan sistem yang lainnya ya, sistem yang bersifat continuous dan sistem yang bersifat discrete gitu ya. Ini adanya satu fenomena yang kemudian kita kenal sebagai feedback loops ya. Jadi a feedback loops occurs when a stock affect it flows. Jadi yang namanya feedback loops itu terjadi ketika memang stok itu sendiri ternyata mempengaruhi perilaku dari flows-nya. Ya. Stok itu mempengaruhi besar kecilnya keran inflow. Kira-kira begitu. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh
di layar bisa dilihat bahwa ini kejadian pada tabungan di bank, ya, di mana pada saat bank account terus meningkat, begitu ya, maka kita akan mendapatkan bunga tambahan lebih besar, ya, karena persentasenya akan terus meningkat, gitu ya. Dan ini akan ditentukan dengan tingkat suku bunganya, ya. Kalau suku bunganya 5%, ya, kalau awalnya misalnya di sini ada 1 juta, begitu ya, kemudian interest rate misalnya 10%. Di bulan pertama kita dapat berapa tuh kalau 10%, ya? Dapat 1.100.000, ya, 1.100.000. Nah, kalau tidak kita lakukan penambahan, ya, tabungan, secara tidak langsung kalau kita lanjutkan di bulan berikutnya, ada 1.100.000, 10%-nya nanti akan masuk kembali menjadi penambahan pada akun tabungan kita. Ya terus begitu. Ini namanya feedback loop. Meskipun tidak ada penambahan uang tabungan, tetapi level uang kita akan terus meningkat, ya. A feedback loop is formed when change in the stock affect the flow into or out of the same stock. Ya, jadi memang level dari stok itu akan dipengaruhi oleh stok itu sendiri, gitu ya. Perilaku dari flows-nya akan dipengaruhi oleh stok itu sendiri. Feedback loops can cause stock to maintain the level within a range or grow or decline. Ya, jadi memang stok yang kemudian dihasilkan itu bisa mempengaruhi current inflow-nya, itu bisa meningkat ataupun menurun, tergantung dari kondisinya, ya. The stock level feeds back through a chain of signal and action to control itself, ya. Jadi terkadang memang jumlah stok tersebut, ya, atau level of stock tersebut itu bisa melakukan kontrol terhadap kerannya itu sendiri, ya. It depends on the situation. Jadi memang tergantung dari kondisi situasi sistem tersebut, ya. Perilakunya seperti apa. Ada 2 jenis, ya, feedback loops, ya. Yang pertama ada stabilizing loops, ya, atau kemudian sering dikenal dengan balancing feedbacks. Atau yang kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan runaway loops, ya, atau yang dikenal juga dengan istilah lain namanya reinforcing feedback, ya. Nah, apa itu stabilizing loops atau balancing feedback, gitu ya? Sifatnya adalah berupaya untuk mencari titik yang yang seimbang, ya. Ini disebut dengan balancing feedback. The feedback loop can correct an oversupply or an undersupply, gitu ya. Jadi feedback loop ini bisa mempengaruhi ketika oversupply, maka dia akan menahan, gitu ya. Atau ketika undersupply, dia akan mensupport untuk supaya pada satu titik di level di tengah, gitu ya. Sebelah kiri itu contoh energy level of a coffee drinker, begitu ya. Ini sebagai satu contoh tingkat energi yang kemudian dimiliki oleh peminum kopi, ya, penyuka kopi. Sebelah kiri ada level energi yang dimiliki oleh tubuh, gitu ya. Kemudian ada aliran flow, ya, metabolic mobilization of energy. Kemudian sebelah kanannya ada stock lagi, energy available for work, ya, yang siap digunakan energinya untuk digunakan aktivitas. Di sebelah kanannya ada keran lagi, ya, energy expenditure, ya, penggunaan energi. Di mana energy available for work itu bisa mempengaruhi tingkat penambahan atau rasa ingin meminum kopi, ya. Jadi ketika energinya berasa berkurang, gitu ya, orang akan pengen minum kopi, gitu ya. Saya butuh ketika sedang sibuk, gitu ya, butuh lembur, gitu ya. Saya pengen mata ini tidak terpejam. Maka saya minum kopi supaya apa? Supaya energi available for work-nya semakin meningkat, begitu ya. Tetapi ketika kemudian kondisinya sudah cukup kuat, gitu ya, maka kita tidak akan menginginkan kopi itu lagi. Kira-kira begitu. Ya, jadi memang this kind of feedback loop stabilize the stock level, begitu ya. Jadi berupaya untuk menstabilkan.
tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, begitu ya. Sifatnya stabilizing, goal seeking, regulating, and it's called the balancing feedback loop. Jadi yang bentuknya stabilizing, kemudian goal seeking, regulating, ini dikenal dengan istilah namanya balancing feedback loop. Ya. Seperti itu. Nah, masih pendekatannya menggunakan balancing feedback loops ya. Ternyata ada satu kondisi yang memang terkadang menyebabkan siklus ini ya, atau kemudian model ini menyebabkan selalu mencari pada titik yang kemudian itu yang menjadi tujuannya, begitu ya. Ini seperti contoh pada gambar yang di sebelah kanan ya. Jadi ketika memang ada kopi panas dan kopi dingin, gitu ya. Kopi panas dan kopi dingin ketika memang diletakkan pada temperatur suhu ruangan, gitu ya, keduanya akan berusaha mendekati suhu ruangan, seperti grafik di bagian bawah, gitu ya. Suhu panas atau kopi yang panas, gitu ya, ketika diletakkan pada suhu ruangan, dia akan mencoba mengejar pada titik suhu ruangan tersebut ya. Pada suhu mungkin sekitar 25 ya, 25, 24, 23 seperti itu. Begitu juga ketika pada kopi yang suhunya rendah atau ice coffee misalnya, begitu ya. Ketika es coffee itu diletakkan pada suhu ruangan, maka perlahan suhunya itu akan naik, gitu ya. Nah ini yang kemudian kita kenal sebagai goal seeking, gitu ya. Kopi itu akan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, gitu ya, agar suhunya menjadi sama sekitar 25 dan 23, gitu ya. Ketika kita ingin merasakan kopi panas ya, berarti yang tadi sudah mencoba, sistem ini sudah mencoba untuk mengarahkan pada suhu yang berada pada suhu kamar, maka dia akan membutuhkan energi untuk dipanaskan kembali, gitu ya, agar kopi tersebut tetap panas. Atau begitu juga dengan suhu yang diinginkan adalah suhu yang dingin. Ketika bentuknya sudah es, begitu ya, dan kita menginginkan tetap kopi tersebut dingin, maka kita membutuhkan energi untuk mempertahankan suhu dinginnya, begitu ya. Tetapi jika tidak diberikan perlakuan, maka sistem tersebut akan berusaha mendekati titik suhu ruangan. Ya. Senantiasa berusaha untuk menstabilkan menuju room temperature. Ya. Berarti ini tujuannya adalah menuju suhu ruang. Selanjutnya feedback loops ya. Yang dikenal berikutnya adalah runaway loops ya, atau kemudian dengan istilah lain namanya reinforcing feedback, begitu ya. Kasusnya reinforcing feedback ini seperti kasus yang pertama tadi saya contohkan sebagai contoh ya, berupa akun bank penyimpanan uang, gitu ya, di mana jumlah uang di bank itu akan terus meningkat ketika memang ada suku bunga di sana, begitu ya. Atau misalnya contoh lain adalah populasi ya. Populasi akan terus bertambah ketika memang populasi itu terus bertambah, gitu ya. Jadi seperti ini. Ketika contoh misalnya Indonesia, begitu ya, populasinya terus meningkat, begitu ya. Semakin meningkatnya populasi tersebut, maka akan semakin banyak orang yang akan melakukan pernikahan. Nah, otomatis begitu ya, mau tidak mau pernikahan tersebut akan menghasilkan anak. Jadi sifatnya akan eksponensial, gitu ya. Stok pada level tersebut akan melakukan reproduksi yang makin banyak, gitu ya. Yang kemudian dikenal sebagai reinforcing. Kalau balancing biasanya disajikan dalam simbol B ya, huruf B. Sementara reinforcing biasanya disimbolkan dengan huruf R. Ya. Terakhir ya, sebagai penutup, dalam pendekatan sistem dynamics itu ada yang dikenal dengan causal loop diagram ya. Ini sebagai model yang mungkin kita sebutnya sebagai initial model, begitu ya. Sebelum masuk ke dalam stock and flow, kita melihat dari variabel-variabel yang umum, pengaruhnya kira-kira seperti apa. Ini
contoh causal loop diagram yang sederhana. Masalah kasus populasi, di mana populasi akan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Ya, ketika populasi tersebut bertambah, maka jumlah kelahiran juga akan bertambah. Tapi ini butuh waktu. Nah, karena itu ada dua garis ya, ini tandanya delay. Ketika ada terjadinya penambahan kelahiran, maka secara langsung populasi itu akan bertambah. Ketika populasi itu bertambah, ya, populasi itu bertambah, maka jumlah yang mati pun akan bertambah, begitu ya, karena orangnya makin banyak. Tapi ini butuh delay. Jadi tidak serta-merta ketika populasinya nambah, deaths-nya juga ikut nambah, tetapi butuh waktu. Sebaliknya, ketika tingkat kematian itu meningkat, begitu ya, maka jumlah populasinya akan menurun, ya, akan menurun. Sehingga ada perubahan, ada perbedaan ketika kita bicara pada hubungan antara populasi dan tingkat kelahiran, maka yang terjadi adalah feedback loops yang bersifat reinforcing, ya, mendorong terus makin bertambah, dan bertambah. Sementara pada sisi yang lain, ketika kita bicara dua variabel antara populasi dan tingkat kematian, maka ini ada sifat balancing, ya, sehingga loopsnya bersifat balancing, ya, menyeimbangkan, ya, atau bersifat goal seeking, begitu ya, sehingga pada satu titik nanti akan terjadi keseimbangan. Ini sebagai contoh ya, apa yang dikenal dengan causal loop diagram. Nanti kita akan mencoba melatih diri bagaimana untuk menyusun causal loop diagram untuk masing-masing topik ya. Nanti ada topik yang dipilih. Ini sebagai latihan. Nanti di praktikum kita coba untuk mendefinisikan lebih detail lagi. Ya. Baik, saya kira itu pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan terkait apa itu stock and flow, ya, kemudian apa itu causal diagram dan apa itu feedback loop. Ini sebagai modal untuk masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi. Nanti kita akan mencoba untuk melakukan simulasi. Pertama membangun struktur terlebih dahulu ya, menggunakan stock and flow diagram. Kemudian kita melakukan simulasi terhadap sistem tersebut untuk melihat perilaku dari model tersebut. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.